Annyeong cinggus, asik coy. Dia ini punya YouTube dan juga Instagram. Jangan lupa subscribe, asik. Nah, hari ini kita bakal belajar tentang how to sound like native. Gimana sih ngomongnya yang kayak orang Korea gitu. Oke. Langsung kita mulai aja dari sekarang. Go. Yang pertama itu ada kalau misalkan kamu ngelihat sesuatu yang sangat luar biasa. Contohnya ada opa-opa ganteng lewat atau oni-oni. Nuna yang cakep lagi lewat, terus kita bisa bilang kan, anjay, cakep banget. Oh Terus iya ya. gitu. Kalau Koreanya tuh kayak gimana? Kalau Korea kayak gini. Wah, 뭐야? 뭐야? Kayak oha, 뭐야? 뭐야? Iya betul. Kita pergi kayak ke konser artis. Misalnya ada Blackpink, cantik sekali kan. Wah, 뭐야? Harus kayak gitu ya? Iya betul, kayak ekspresinya kayak gitu guys. Atau wah, 뭐야? Iya. Gitu. Kalau aku kan suka EXO nih, jadi kalau Iya. aku ketemu EXO aku bisa bilang, wah, 뭐야? Iya. Harus kayak gitu. Ekspresinya guys harus kayak surprised. 뭐야? Kayak gini. Terus yang kedua itu ada, hah, serius? Kalau mau suara kayak orang Korea harus gini. 헐 진짜? 헐, 진짜? Iya betul, kayak harus ada emosinya guys, kayak 헐 진짜? Waktu pertama kali aku ketemu kamu kan, Iya. kamu bilangnya dia tuh anak Korean University guys, yang nomor berapa? 2 se-Korea. 3 tahun. Ya, 3 atau 2, terus aku bisa bilang, 헐, 진짜? Oh iya, kayak seperti itu. gitu, guys. Kayak harus ada emosinya guys. Anak Sky guys. We all like. Tahu gak sih? Sky Castle. Iya. Yang ketiga itu ada cie. Dalam bahasa Korea ternyata ada juga. Kalau Iya, bahasa Koreanya tuh kayak gimana? Kalau bahasa Korea kayak gini. Yol. Iyol, cie-nya Ya bahasa kayak Koreanya yol. Tapi guys emosinya harus kayak yol. Iya kayak gini. Yol, cie sama aja. Cie. Terus yang keempat, misalkan mendengar sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Mana mungkin kayak gitu. Nah, Oke, jadi contohnya gini. Ada idol A sama B, tapi aku bucin banget sama idol B. Tapi ada kayak news, dua-dua idolnya pacaran. Ekspresi akunya kayak, 설마. Gak mungkin lah kayak gitu. Iya, gak mungkin. 설마. Tapi ngomongnya harus 설마. Iya, betul. Kayak naik gitu. Seperti ini. 설마. Dipakai kalau misalkan idol kalian nanti pacaran. Penting banget dipakai. 설마. Terus yang terakhir, yang nomor 5. Misalkan kamu mau bilang biasa aja sih. Di dalam bahasa Koreanya ada 그냥. contohnya adalah aku lagi blind date sama temennya Choi. Terus Choi-nya nanya sama aku, temenku tuh suka deh sama kamu. Kalau kamu gimana? Suka nggak sama temenku? Terus aku bilangnya, mau 그냥. Jadi kayak biasa aja sih. Tuh, jadi bisa pakai mau 그냥. 그냥. Dan selesai sudah, hari ini kita ngajarin ke kalian tentang 5 kata yang bisa bikin kalian like a native atau seperti orang Korea. Sampai 봐요. 안녕. Annyeonghaseyo, Murasemida. Karena video yang ini mendapatkan viewers yang cukup tinggi dan beberapa dari kalian minta part 2, jadi hari ini aku bakal bikin 5 kosakata yang membuat kalian terlihat seperti native atau seperti orang Korea. Kepo apa aja? Udah gak sabar kan pengen jadi kayak ala orang Korea yang bener-bener native? Langsung kita mulai aja ya dari sekarang. Go! Yang pertama itu adalah amatto, artinya adalah oh iya di dalam bahasa Indonesia. Jadi misalkan kalau teman kamu nanya, "너 숙제 안 했어?" Kamu bisa bilang, amatto. Oh iya, aku belum ngerjain PR. Seperti itu. Nah, contoh yang kedua, misalkan kamu janjian sama teman kamu. Namanya adalah Suho. Jadi kamu janjian sama Suho untuk ketemu, tapi kamu lupa. Nah, terus Suho telepon kamu. 보라야, 너 어디야? 약속 시간이 다 됐어. Kamu bisa bilang, 맞다, 깜빡했어. Jadi pokoknya, 맞다 itu dipakai ketika kamu lupa sama sesuatu dan langsung ingat saat itu. Oh iya, 맞다. Terus yang kedua, apa ya? Apa sih?
Itu di dalam bahasa Koreanya adalah 뭐지? Apa ya? Itu contohnya adalah ketika si A nanya ke kamu, mantan kamu namanya siapa? Kamu bisa bilang, siapa ya? 너 전 남친 이름이 뭐야? 뭐지? 기억 안 나네. Apa ya contoh lagi? Apaan ya? 뭐지? Ya. Aku kan nggak tahu cara bikin contoh, nah jadi aku bisa bilang itu. 뭐지? Yang ketiga, kalau misalkan kalian nggak yakin sama sesuatu hal dan di dalam bahasa Indonesianya adalah gimana ya? Nah, itu bisa pakai 글쎄 atau 그러게. Contohnya adalah temen kamu tuh ngefans banget sama aktor namanya adalah 최우식. Jadi temen kamu kasih lihat fotonya 최우식 ke kamu. 최우식 잘생겼지? 그치? 완전 잘생겼지? Sebenarnya dia itu bukan style kamu. Jadi kamu bisa bilang 글쎄. Tapi nadanya harus benar ya, bukan 글쎄, 그러게. Tapi harus naik gitu kayak nanya 글쎄 atau 그러게. Selanjutnya ada kata kalau misalkan kamu udah bilang, hah sumpah loh. Kayak gitu, pokoknya nekimnya atau feelsnya kayak gitu di dalam bahasa Korea. Nah, bahasa Koreanya adalah 이게 싫어하냐? Tapi kalau di ngomong cepet jadi 이게 싫어하냐? Misalkan kamu ada melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau misalkan saat ini ada virus corona kan di Indonesia. Kalau misalkan besok tiba-tiba semua sembuh dan menjadi 0, itu kamu bisa bilang 이게 싫어하냐? Atau sumpah lo, ini nyata. Nah, kayak gitu. Pasti tahu kan kalau orang Jaksel itu sering menggunakan kata kayak gini loh, kayak opelku tuh. Nah, kayak itu juga ada di dalam bahasa Koreanya. Nah, kata itu adalah 약간. Kalau kamu misalkan mau bilang, aku tuh kayak, di dalam bahasa Koreanya adalah 나는 약간, kamu tuh kayak, 너는 약간. Jadi 약간 itu juga sering banget dipakai sama anak-anak di Korea Selatan. Dan yang terakhir, misalkan ada kayak kamu nggak tahu mau ngomong apa, kamu kan bisa bilang anu, itu. Dalam bahasa Koreanya, 있잖아. Misalkan kamu mau minta uang sama emak kamu, 엄마, 있잖아. 나는 돈이 필요해. Tapi nadanya juga kayak harus bener gitu, naik nadanya, bukan 있잖아. Tapi naik 있잖아. Itu baru bener, oke? Nah, sekian dulu 5 kosakata yang membuat kamu terlihat seperti orang Korea asli. Annyeong! Annyeonghaseyo, 보라쌤입니다. Hari ini aku bakal ngajarin ke kalian tentang part 3, 5 kosakata yang bikin kamu kelihatan kayak native kalau diomongin. Apa aja? Langsung kita mulai aja dari sekarang. Yang pertama ada 그냥. Sebenarnya di part 1 aku udah ngajarin ke kalian, tapi maksudnya itu belum semuanya. 그냥 ini artinya itu ada 2. Yang pertama just, dalam bahasa Inggris itu artinya adalah hanya atau cuma atau aja. Dan yang kedua ada so-so. Yang part 1 itu aku ngejelasinnya cuman so-so atau biasa aja. Yang hari ini aku bakal ngajarin ke kalian tentang cuma saja. Contohnya, kamu lagi chattingan sama Jungkook, terus misalkan dia nanya ke kamu 뭐해? Itu artinya adalah lagi apa? Nah, kalau misalkan kamu mau bilang cuman ya gini-gini aja nih, nggak ngapa-ngapain gitu, itu bisa pakai 그냥. Jadi 뭐해? Kamu jawabnya 그냥 atau 그냥 있어. 그냥 있어. Situasi kedua, misalnya kalau kamu nyuruh orang makan, oh 먹어, iya makan nih. Tapi kalau misalkan kamu nambahin di depannya pakai 그냥 먹어. 그냥 먹어. Itu terlihat lebih natural. Itu artinya ya udah makan aja. 그냥 먹어, makan aja. Jadi kalau misalkan di Nike itu tulisannya just do it, itu artinya adalah 그냥 해. Maaf tapi ini tidak disponsori oleh Nike. Yang kedua, 그렇구나 atau 그렇군요 atau 그렇구만.
tiga-tiganya artinya oh gitu. Misalkan kamu udah janjian nih sama Momo Twice untuk main bareng, terus kemudian dia datang ke rumah kamu basah. Kita nanya dong, oh kenapa kamu basah sampai rumah aku? Nah, terus dia bilang, aduh aku kehujanan, aku nggak pakai payung. Nah, kamu bisa bilang, oh 그렇구나, atau 그렇구만, atau 그렇군요. Ulang lagi, 그렇구나, 그렇군요, 그렇구만. Ketiga adalah 역시. Ini artinya adalah emang deh. Jadi kayak sesuatu yang memang sudah wajar terjadi, jadi bilang, oh emang deh lo ya. Bingung kan? Nah, aku kasih contoh ya. Misalkan Chanyeol itu ngajak kamu untuk makan bareng. Terus kamu bisa bilang, aku mau sih, tapi aku nggak ada uang. Terus Chanyeol bilang, 내가 쏠게, atau gue yang traktir deh. Jadi kamu bisa ngebales si Chanyeol bilang, oh 역시, atau oh emang deh kamu. 역시 ini jatuhnya ke kata emang. Emang deh lo ya. 역시. 구독, 좋아요, 댓글, 알림 설정까지 부탁드립니다. 빨리! Next, yang keempat itu ada 전혀. 전혀. Tapi kalau di ngomong cepet hanya hilang jadi 전혀. 전혀 artinya adalah absolutely atau completely, sama sekali. Jadi ini biasanya dipakai untuk menunjukkan yang negatif. Contohnya misalkan aku tuh udah putus sama NCT Jaehyun. Aku sekarang kan pacarnya Suho. Terus ada temanku nanya lagi nih, walaupun sekarang udah sama Suho, kamu masih sayang nggak sama Jaehyun? Terus aku bisa bilang, 전혀, sama sekali enggak. Terus contoh selanjutnya adalah aku semangat banget nih belajar bahasa Korea. Dari pagi sampai malam banget aku latihan soal. Terus mamaku nanya nih, kamu gak capek? Kamu udah belajar segini banyak loh. Terus aku bisa bilang, oh 전혀. Itu artinya oh sama sekali enggak. Kayak 전혀. Dan kata kelima adalah 도대체. 도대체. Ini sebenarnya kalau di bahasa Indonesianya nggak ada arti, tapi kalau di bahasa Inggrisnya ada, kayak on the earth. Contohnya ada kata 이게 뭐야? Ini apaan sih? Tapi kalau misalkan 이게 도대체 뭐야? Artinya lebih menekankan kalau dia lagi emosi. 이게 도대체 뭐야? Lebih marah daripada 이게 뭐야? Contoh lain adalah 왜? Kenapa? Tapi kalau misalkan 도대체 왜? Why on the earth? Kayak itu lebih ke kayak gitu kalau misalkan bahasa Inggrisnya. Kalau kalian mau menekankan sesuatu hal yang misalnya kalian lagi marah ini, itu tuh pakainya 도대체, tambah 도대체. Tadi yang pertama ada 그냥, kedua ada 그렇구나, 그렇군요, 그렇구만. Ketiga ada 역시, yang keempat ada 전혀, yang terakhir ada 도대체. Oke, sekian dulu pertemuan hari ini. Kita udah belajar tentang 5 kosakata atau 5 kata yang bisa membuat kalian seperti native. Annyeong. Annyeonghaseyo, Borasem입니다. Kembali lagi bersama Borasem, dan hari ini aku akan ngajarin ke kalian tentang 5 kata yang membuat kamu terdengar seperti native. Nah, apa aja? Langsung kita mulai dari sekarang. Go go! Yang pertama itu adalah 어쩌라고. 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 Di dalam bahasa Indonesianya itu adalah terus kenapa? So what? Gitu kalau bahasa Inggris ya. Jadi misalkan kalau kamu ada mendengar sesuatu yang menyebalkan, seperti ada teman kamu nih, 나 어제 구찌 가방 샀어. 아, 그리고 발렌시아가 바지도 샀어. 그리고 헬멧 가방까지도 샀어. Kamu ngerasa 어이없어 atau kayak apaan sih nggak jelas. Nah, kamu bisa balas dia. 어쩌라고. Terus kenapa? So what? 너 그 오빠를 좋아해? 왜 좋아하는데? 우리 오빠는 잘생기고 그리고 인기도 많고 막 그러잖아. 너는 왜 그 오빠를 좋아해? Jawabannya adalah 어쩌라고 내 맘이야. Nah, bisa contoh lagi ketika ada hatersnya K-pop dibilang K-pop plastik 이거 cowok pakai makeup. Kamu bisa bilang 어쩌라고. Jangan lupa ya teman-teman. Terus yang kedua adalah 너나 잘해.
너 나 잘해. Itu artinya mind your own business atau urusin aja urusan lo sendiri. Agak mirip-mirip nih sama yang tadi. Jadi misalnya kalau ada haters K-pop gitu, K-pop apaan sih? Cowoknya nari-nari doang. Terus cuma menang tampang nih, nggak ada bagus-bagusnya. Kamu bisa bilang, 너나 잘해. Ya, 너나 잘해. Urus aja urusan lo sendiri deh. Daripada ngomongin opa kan, opa udah kayak sempurna, masih aja diomongin. 너 그 오빠를 왜 이렇게 좋아해? 그 춤추는 오빠들? 어차피 그 오빠들은 너를 몰라. 좋아하지 마. 야, 너나 잘해. 너나 잘해. Yang ketiga adalah 그럭저럭. 그럭저럭 itu artinya kayak so-so, biasa aja. Jadi ketika kamu ditanya, 잘 지냈어? Bagaimana kabarmu? Kamu ngerasa nggak ada sesuatu yang bagus minggu ini, kamu bisa bilang 그럭저럭. Kalau misalkan sopannya berarti ditambah 이에요. 그럭저럭이에요 atau 그럭저럭이요. Itu bisa. 그럭저럭. So-so. Yang keempat adalah konde. Konde. Ini bukan konde yang emak-emak Jawa atau yang kalau menikahan pakai konde, itu bukan konde yang itu, tapi konde itu lebih kepada kayak orang yang close minded atau orang yang agak kolot, masih berpikir kayak nggak free gitu loh, kayak close minded. Tahu kan close minded kayak gimana? Kayak misalkan bapak-bapak kan misalnya, kok kamu roknya segitu, kamu kok keluar malam-malam, kamu kenapa ini, kenapa itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu bisa disebut dengan konde, close minded. Dan yang terakhir adalah musun, atau ada yang lebih gaulnya lagi, itu adalah 개뿔. Jadi bisa musun, ada 개뿔. Jadi di depannya musun ini juga jangan lupa pakai un atau nen. Baru belakangnya 개뿔 atau musun. Ini artinya kayak titik-titik-titik apanya gitu. Contohnya, kamu lagi pergi les, terus pulangnya malam. Nah, mama kamu ngomong sama kamu, 남친 만났어? Kamu ketemu pacar kamu ya? Padahal kan les nih, terus kita bisa bilang, pacar apanya? Jadi pakainya 남자친구는 무슨? 남자친구는 무슨? Nah, ini jatuhnya lebih sopan daripada 개뿔. 개뿔 ini tuh kayak dari Hong Kong gitu loh, bisa dijelasin dari Hong Kong. Kalian tau kan kalau misalkan ini dari Hong Kong, nah itu pakainya 개뿔. Jadi si 개뿔 ini kayaknya nggak sopan dan cuman bisa dipakai ke teman akrab kamu doang. Ya, sekian dulu hari ini pertemuan kita tentang 5 kata yang bisa bikin kamu terlihat seperti native. 다음에 봐요. 안녕. 안녕하세요. Brasilita. Hari ini aku bakal ngajarin ke kalian tentang 5 kosakata yang dipakai sama orang Korea ketika mereka sedang kaget. Langsung aja ya, kita mulai dari sekarang. Gogo. Yang pertama adalah 깜짝이야 atau 깜짝아. 깜짝이야 너. 깜짝 itu artinya kaget. Jadi 깜짝아, aduh aku kaget, atau 깜짝이야, 깜짝이야 atau 깜짝아. Yang kedua adalah hole. Hole. Kayak lubang di dalam bahasa Inggris. Hole. Hole. 헐. 헐 대박 사건. Biasanya kalau hole ini nggak ada arti sih. Ya cuman kayak orang ngomong kaget aja. Kayak gitu. Ini di belakangnya biasanya ada tambahan sesuai dengan keinginan kalian. Contohnya bisa 헐 대박, 헐 뭐야, 헐 진짜, 헐 정말. Pokoknya intinya di depannya itu ada 헐. Itu yang terpenting. Esensi dari sebuah kekagetan di dalam bahasa Korea adalah 헐. Yang ketiga ini dipakai banyak sih sama cewek, cowok nggak pernah pakai ini. Omo. Kayak ajuma banget sih ini, kayak ya ajuma tuh yang sering ngomong ini. 아니라고 분명히 내가. 어머
어머. Omo, itu artinya ya wow. Kalau misalkan kalian mau nambah belakangnya lagi bisa omo gitu, tapi bukan oma mama. Bukan lagunya BTS. Omo. Yang keempat ada mo atau 뭐라고 yang artinya adalah apa? Apa kamu bilang? 오빠 지금 뭐라고 하는 거야? Mungkin di semua drama ini ada mo atau 뭐라고, misalnya mereka sedang teleponan, 나는 임신했어, aku hamil. Nah, terus dibaleskan sama si yang angkat telepon, 뭐라고? 임신했다고? Gak bisa kayak cuman 뭐라고, itu tidak menunjukkan kamu kaget, jadi kamu harus kaget, 뭐라고? Dan yang terakhir adalah 세상에. Itu artinya juga kayak astaga. Ya, ini bisa dipakai cowok, cewek, anak kecil, orang dewasa, ini semuanya bisa. 세상에. 뭐지? 헐, 세상에. 대박. Real? 진짜? Itu gabungan dari semua kaget-kagetan di dalam bahasa Korea. Udah abis videonya. Ya, udah abis. Udah selesai pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk 좋아요, 구독, 댓글, dan alim 설정 supaya aku semakin semangat untuk bikin videonya. 뭐라고? Kamu belum 구독? Enggak, kamu harus 구독 sekarang. Cepat, aku tunggu. Oke, terima kasih untuk 구독nya. Jangan lupa 댓글 juga ya. Sampai ketemu di lain hari. Tunggu aku dengan video-video yang menarik yang selanjutnya. 안녕! 다음에 봐요.